Assalamualaikum Pak Gopur. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Ya alhamdulillah saya juga sehat ya. Nah, kita bertemu lagi di pendampingan individu yang ketiga ya Pak ya. Nah, kita akan melakukan refleksi tentang hasil survei umpan balik yang telah Bapak bagikan kepada kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan juga siswa-siswi Bapak. Tapi sebelumnya nih, saya mau mengingatkan dulu apakah Bapak sudah mengupload di sini lembar umpan balik tersebut di LMS sesuai dengan responden yang telah ditetapkan? Sudah Bu, kemarin sebelum kita melakukan pendampingan ini saya sudah mengupload semuanya, umpan balik dari Bapak Kepala Sekolah. Terus juga ada 5 orang umpan balik dari rekan sejawat dan 5 orang dari siswa. Itu sudah diupload semua di LMS. Alhamdulillah. Nah, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, Pak? Proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini banyak sekali Bu, gitu ya. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak materi, banyak hal baru dari pelatihan guru penggerak ini. Dan saya coba implementasikan di sekolah, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Seperti saya mencoba berperan seaktif mungkin menjadi seorang guru yang profesional sesuai tuntutan guru penggerak itu seperti apa. Lalu juga saya mencoba mengaplikasikan kemarin berdiskusi, mendesiminasikan bagaimana membuat visi sekolah dan mengaplikasikannya juga baik itu di dalam kelas maupun di luar. Selanjutnya juga saya mencoba juga mendesiminasikan budaya positif yang sudah saya pelajari, saya aplikasikan di dalam kelas, baik itu ke siswa, bagaimana membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan saya juga berbagi informasi atau materi-materi yang saya dapatkan itu ke rekan guru ataupun juga ke Bapak Kepala Sekolah. Saya sudah sampaikan juga seperti itu. Hanya banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di 1 bulan terakhir. Bagus sekali ya Pak ya, banyak sekali kemajuan. Alhamdulillah Ibu. Nah, di sini apa rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya dari PI kedua ini setelah kemarin kita berdiskusi mengenai visi gitu ya, prakarsa perubahan, apa rencana tindak lanjutnya? Rencana tindak lanjut mengenai apa yang sudah saya lakukan, yaitu saya itu berencana untuk terus konsisten mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, dan kedepannya rencananya juga saya akan mungkin mencari ide-ide baru yang bisa memajukan sekolah, yang bisa mengembangkan sekolah ini, terutama untuk murid sendiri, bagaimana mereka mampu bersaing dalam kehidupannya nanti di masa yang akan datang. Paling itu. Nah, kalau tadi apa yang sudah berjalan selama 1 bulan ya Pak, kalau sekarang apa capaian selama 1 bulan terakhir ini? Capaian yang sudah saya capai ya dalam 1 bulan terakhir, saya sudah mengimplementasikan bentuk dari visi yang sudah saya buat menggunakan kanvas baja. Kemarin di sini sebelumnya waktu itu saya membuat rencananya itu meningkatkan kemampuan rasa percaya diri siswa melalui program MSD. Nah, alhamdulillah Bu, sekarang udah masuk ke minggu keempat terakhir. Besok di hari Selasa dan Rabu itu kegiatannya itu udah berarti udah minggu ke-5 akhirnya jadinya. Kegiatan untuk peningkatan siswa dari rasa percaya dirinya udah mulai berjalan melalui program English Day. Setiap hari Rabu pagi kita laksanakan Bugis atau Rabu Inggris. Itu biasanya saya yang memimpin atau rekan-rekan guru yang backgroundnya bahasa Inggris yang menjadi pemimpin atau fasilitatornya.
Selanjutnya juga di dalam kelas saya juga udah membuat kesepakatan, keyakinan kelas itu alhamdulillah di beberapa kelas udah mulai ditempel gitu ya, ditempel besar untuk keyakinan kelas masing-masing. Tentu di setiap kelas ini berbeda-beda ya. Kalau di kelas AK ada bedanya apa, di kelas teknik juga berbeda-beda untuk pembuatan atau kesepakatan keyakinan kelas yang disepakati di setiap kelasnya. Begitu pula untuk rekan sejawat, saya kemarin berdiskusi untuk mengaktifkan apa itu namanya MGP di sekolah. Alhamdulillah sudah berjalan juga meskipun memang banyak kendala gitu ya dalam pelaksanaannya, tetapi kita mencoba bagaimana untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar tujuan di awal ketika kita rencanakan itu tercapai. Alhamdulillah ya Pak ya, saya mengapresiasi di sini Bapak banyak sekali kemajuan-kemajuan yang telah Bapak lakukan ya di sini, dan sudah terima kasih Bapak sudah berbagi praktik baik gitu ya yang sudah Bapak lakukan di kelas, di sekolah gitu. Alhamdulillah berarti sudah sangat terlihat kemajuan-kemajuan selama beberapa bulan ini mengikuti pendidikan guru penggerak ya Pak ya. Iya betul. Nah sekarang kita akan melakukan refleksi hasil survei umpan balik ya, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Berdasarkan hasil feedback dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak? Nah, di sini bisa dijelaskan menurut masing-masing responden, dari kepala sekolah dulu, lalu rekan-rekan sejawat, dan yang terakhir nanti dari siswa-siswi Bapak yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Ya. Jadi ada satu hal yang belum saya pernah lakukan di sekolah ini dan menjadi PR, tentunya PR besar bagi saya dan yang harus ditingkatkan. Yaitu ini sama semuanya respondennya, nilainya kalau di penggal kemarin nilainya 1, artinya dilakukannya itu menghadirkan orang tua sebagai guru bantu di sekolah, di kelas gitu kan. Artinya saya mengajak orang tua untuk menghadirkan mereka di dalam kelas, mungkin sebagai motivasi gitu ya, motivasi bagaimana kehidupan yang akan datang seperti itu, kehidupan sebagai di profesinya. Itu menjadi PR besar bagi saya. Respon dari kepala sekolah juga menjadi acuan. Beliau juga menyarankan silakan untuk bekerja sama, berkolaborasi, silakan menghubungi salah satu orang tua untuk hadir di sekolah. Seperti itu, rekan sejawat juga sama. Pada intinya siswa juga menginginkan gitu ya, ada sesuatu, mungkin mereka selama 3 tahun belum pernah orang tua datang ke sekolah gitu kan. Salah satu perwakilannya untuk datang ke sekolah, hadir di tengah-tengah mereka, menjelaskan bagaimana sih bekerja itu, bagaimana sih untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah dan di tempat bekerja, mungkin seperti itu. Sesuatu yang baru kan, seperti itu ya, untuk siswa juga yang lainnya. Paling gitu Bu. Ya, jadi secara umum sama ya, dari kepala sekolah, rekan guru dan juga siswa itu yang perlu ditingkatkan. Nah, apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Rencana ke depan untuk mengasah agar semakin tajam gitu ya peran dan nilai guru penggeraknya gitu. Tentu gitu ya, beracuan pada nilai dan guru penggerak yang sudah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Tentu ini menjadi acuan juga bagi saya, bagaimana saya harus bertindak ke depan, bagaimana saya harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, ataupun inovatif dalam pembelajaran. Itu semuanya tetap saya asah dari ke-5 yang saya sebutkan tadi, dari nilai gitu ya, nilai guru penggerak tadi, itu menjadi acuan bagi saya ke depannya. Saya tidak mengambil salah satunya karena di sini akan ada kesinambungan atau keterkaitan dari semua poin atau nilai tadi, yang tentu pada akhirnya ini akan menunjang, memfasilitasi kita agar siswa mendapatkan haknya gitu kan, agar siswa
bisa berkembang sesuai minat dan bakatnya. Semoga lancar ya Pak ya. Amin. Lalu nanti siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki tersebut? Yang akan saya libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak ini, tentu karena posisinya saya ada di sini di sekolah SMK Lima Nusantara 5 Cikalongwetan, tentu semua akan saya libatkan, terutama yaitu stakeholder, yaitu di kepala sekolah. Tentu ini menjadi acuan atau orang yang pertama yang saya akan menghubungi sebagai mitra atau gitu ya, untuk berkolaborasi gitu ya, untuk saya meningkatkan kemampuan di sini, dan juga rekan sejawat dan juga yang lainnya. Murid pun saya mungkin nanti tentu akan dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi berpenggerak ini. Seluruh stakeholder pastinya ya Pak. Betul, betul. Nah, kita beralih ke rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Di sini, apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Alhamdulillah Bu, kita atau tentunya khususnya saya sudah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Kemarin terakhir itu kita mempelajarinya itu udah di tahap ruang kolaborasi gitu. Pada hari Sabtu kita sudah presentasi bagaimana pembelajaran sosial emosional tersebut. Apa yang dipelajari pada modul tersebut dari selain ya KSE ya? Ya, banyak Bu yang dipelajarinya. Saya mendapatkan hal baru lagi di sini. Kita dari modul 2.2 ini tentang pembelajaran sosial emosional. Bagaimana di dalamnya tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini adalah untuk menyadarkan peserta didik agar mereka sadar, agar mereka peka terhadap sosial emosionalnya mereka, agar mereka bertanggung jawab terhadap dirinya mereka dan orang lain. Dilibatkan dalam pembelajaran ini adalah semua gitu ya. Artinya bukan individu tetapi semuanya dilibatkan. Terus juga saya mempelajari 5 kompetensi dari sosial emosional ini, pembelajaran sosial emosional ini ada 5 ini ya. Yang pertama itu ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang menjadi acuan bagi saya bagaimana pembelajaran ini begitu harus saya pelajari, dan mungkin nanti kedepannya harus saya miliki juga kompetensi sosial emosional ini. Di sini apakah Bapak sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak? Untuk pelaksanaan di dalam kelas, sebetulnya saya udah coba rancang gitu ya, sedikit-sedikit, cuman belum saya pick secara final gitu. Mungkin ini harus saya koordinasi dulu dengan wakase kurikulum ataupun dengan kepala sekolah bagaimana mengaplikasikan pembelajaran sosial emosional ini di dalam kelas. Nah, jika sudah ya Pak ya, nyambung sama yang pertanyaan tadi, seperti apa perencanaan yang sudah Bapak buat? Perencanaan yang sudah saya buat itu di dalamnya seperti biasa Bu, kita membuat modul lengkap seperti itu. Terus di dalam langkah-langkahnya itu ditambahkan dari pembelajaran sosial emosionalnya ketika dalam aktivitasnya ataupun di awal atau di akhirnya. Itu seperti itu gambarannya, udah ada ditambahkan seperti itu. Apa harapan Bapak setelah nanti menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak ampu? Harapan saya terutama ini untuk murid ya, untuk murid ketika nanti setelah saya berikan pembelajaran sosial emosional, mereka diharapkan mampu bertanggung jawab, mampu memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, dan tentu mereka mampu mengelola sosial emosionalnya mereka sendiri. Seperti itu. Nah, kita sekarang beralih ke keterlaksanaan tahapan Bagja ya. Berdasarkan hasil diskusi Lokakarya 2 bulan kemarin ya Pak ya. Nah, di sini mengenai keterlaksanaan Bagja di sekolah Bapak di sini, khususnya di SMK Genus ini.
apakah Bapak telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak? Alhamdulillah Bu, untuk metode Bagja sudah saya coba terapkan, apalagi untuk mengimplementasikan yang kemarin ya, sesuai visinya kemarin yang saya coba terapkan. Yang mana Bagja itu kan buat pertanyaan, saya membuat pertanyaan tentang bagaimana ini untuk meningkatkan kemampuan mereka, khususnya di rasa percaya diri mereka. Terus saya coba juga ambil pelajaran, saya coba komunikasi ke teman-teman yang ada di sini di SMP Nusantara 5 Sukawetan ini, yang satu basic mungkin satu profesi yaitu di gurunya, lalu di bahasa Inggrisnya. Coba juga saya coba komunikasi dengan orang yang di luar sekolah juga gitu ya. Terus saya coba cari-cari di internet. Lalu juga saya menggali mimpi saya, bagaimana ini seharusnya pelaksanaannya dan tujuan akhirnya seperti apa. Lalu saya coba juga di tahapannya itu menjabarkan rencana. Saya buat bukan hanya sendiri, kemarin saya coba berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk pelaksanaannya, dan juga berkolaborasi. Kebetulan di sini ada yang dari kampus Merdeka Bu ya. Alhamdulillah mereka juga saya libatkan dan mereka ikut terlibat dalam pelaksanaan ini. Dan terakhir saya mencoba atur eksekusi di sini udah saya coba laksanakan juga, terutama di hari Rabu itu eksekusinya sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan, pelaksanaannya sudah berjalan, semua pihak dilibatkan. Nah, di sini setelah Bapak melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak inginkan? Ketika pelaksanaannya berjalan, memang di awal banyak sekali kok seperti ini ya, tidak sesuai yang direncanakan. Siswa-siswa yang maksudnya mungkin karena hal yang baru gitu ya, tetapi itu menjadi tantangan juga buat saya, bagaimana solusi untuk kendala tersebut. Lalu juga untuk rekan-rekan sejawat, nah akhirnya kita coba diskusi lagi, sedikit demi sedikit rencana di awal itu sudah terrealisasi, yaitu terutama dalam hal rasa percaya diri baik itu siswa ataupun yang lainnya itu sudah mulai timbul. Nah, di sini apakah tantangan yang Bapak hadapi? Tadi kan disebutkan juga ya, ada kendala-kendala tantangan gitu yang Bapak hadapi dalam menerapkan tahapan Bagja untuk mencapai visi tersebut, Pak. Baik, untuk tantangannya adalah karena visinya itu adalah meningkatkan rasa atau kemampuan percaya diri siswa melalui program Bugis atau Rabu Inggris gitu. Jadi artinya sehari itu berbahasa Inggris gitu ya, minimal ada, memang kita kasih minimal dulu karena di awal gitu, seperti ketika mau izin harus menggunakan bahasa Inggris, ketika di absen jawabnya pakai bahasa Inggris, berdoa juga bahasa Inggris. Kendalanya itu yang satu, karena memang bahasa Inggris itu bukan materi yang diwajibkan ketika SMP untuk siswa yang di angkatan sekarang, karena sebelumnya kurikulum 13 itu tidak ada bukan materi wajib ya, tetapi maksudnya gemulung. Akhirnya kita yang sekarang di sini harus memulai dari awal untuk kemampuannya mereka, harus dari basicnya terlebih dahulu. Itu menjadi tantangan terbesar kita. Akhirnya solusinya ya kita buat dulu modul untuk bekal mereka dalam pelaksanaan itu. Nah, di sini tadi itu sudah tantangannya ya. Apa yang perlu Bapak perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri Bapak sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan? Yang harus diperbaiki adalah satu, mungkin manajemen waktunya Bu, karena memang manajemen waktu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saya di sini dan harus kolaborasi juga dengan yang lain. Tentu ini menjadi PR juga, bagaimana harus saya tingkatkan dalam manajemen diri, dalam manajemen waktu. Untuk selanjutnya yang harus saya tingkatkan adalah berkolaborasi
dengan teman atau rekan sejawat, atau mungkin nanti kedepannya mungkin saya akan coba berkolaborasi dengan orang yang di luar, mungkin dengan komunitas ataupun orang-orang yang memang berkecimpung di pendidikan, khususnya di bahasa Inggris. Mungkin saya coba berkolaborasi dengan mereka untuk datang ke sekolah untuk memberikan hal yang baru agar motivasi belajar mereka meningkat, dan terutama tadi di awal untuk meningkatkan rasa kemampuan rasa percaya diri juga meningkat untuk siswanya tersendiri, seperti itu. Jadi suasana baru juga ya Pak ya, ditambah ada orang-orang baru gitu ya, pasti akan sangat mempengaruhi semangat dari siswa-siswi Bapak ya. Nah sekarang kita sudah sampai di bagian akhir pendampingan ya Pak ya. Ini pertanyaan yang setiap pendampingan saya lontarkan ya Pak ya. Apa hal paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini di PI ketiga ini? Dan jika ada, apa yang membuat hal tersebut menarik menurut Bapak? Hal yang paling menarik ketika pelaksanaan itu adalah saya mendapatkan hal yang baru, hal yang baru lagi, seperti itu Bu. Jadi ketika saya coba berkolaborasi, ada hal yang baru lagi. Apakah itu tantangannya gitu kan, suasananya itu menjadi tantangan tersendiri, dan memang itu menarik buat saya gitu kan. Oh seperti inilah gitu kan, bagaimana meningkatkan kompetensi diri itu. Itu sesuatu yang menarik bagi saya, dan akhirnya saya ikut tertantang juga gitu kan, bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah kalau ini lebih khususnya ke pendampingan kita ini Pak, pendampingan individu yang ketiga ini, apakah ada hal yang menarik? Jika kemarin kan pendampingan individu kedua yang membuat menarik itu karena di sana kita melibatkan banyak orang gitu ya. Nah kalau untuk yang sekarang itu apa gitu kalau ada gitu? Betul Bu, kalau hal yang menarik kemarin kita libatkan banyak ya. Ada kepala sekolah, wakasek kemarin itu semua alhamdulillah bisa hadir. Ada wakasek, ada 3 orang kemarin, terus ada kajur atau kepala jurusan, ada guru juga komplit kemarin ya. Menarik tuh Bu menurut saya, dan itu wah luar biasa gitu kan. Dengan mengikuti program ini saya bisa berada di tengah-tengah ya maksudnya stakeholder yang ada di sini gitu kan. Itu menarik bagi saya. Terus yang sekarang hal yang menariknya, saya mampu mendapatkan informasi baru gitu ya dari Ibu. Tadi kita diskusi banyak hal yang baru untuk peningkatan kemampuan diri saya sebagai guru penggerak agar menjadi guru penggerak yang seutuhnya. Amin ya Pak. Amin. Insya Allah sedang berproses menuju ke sana ya Pak. Ya betul Bu. Nah di sini apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya, karena insya Allah nanti kan kita di pendampingan individu keempat kita akan melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas gitu ya. Nah apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, khususnya ini untuk saya ya. Nah bagaimana masukan? Ya. Kalau yang sudah baik banyak sekali ya Bu ya, banyak sekali Ibu banyak sekali memberikan saya support, dukungan gitu ya, baik secara materi tentang guru penggerak ini gitu kan, pelaksanaannya seperti apa itu menurut saya baik sekali gitu ya. Tentu ini menurut saya harus terus ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau yang harus diperbaiki apa ya Bu ya, saya juga bingung karena udah baik semua ini. Ya barangkali untuk yang sekarang saya misalnya agak slow respon gitu, karena misalnya kemarin saya baru melahirkan gitu, jadi kayak buka HP juga masih ini, jadi di grup itu kan masih yang penting-penting gitu ya, yang penting-pentingnya aja gitu kan, berarti saya juga merasa komunikasinya agak kurang misalnya gitu ya pas kemarin-kemarin gitu. Tapi insya Allah kalau informasi mah sampai ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu. Kemarin meskipun Ibu memang beberapa hari sebelumnya ya, alhamdulillah Ibu lahirnya selamat gitu ya, lancar, sehat, dan
memang meskipun hal demikian, Ibu tetap profesional menjalankan sebagai pendamping. Kita juga sebenarnya tidak merasa terkendala sebenarnya Ibu ya, karena memang di saat-saat penting Ibu selalu ada, gitu ya. Tapi memang ada sedikit mungkin Bu, untuk saya sendiri mungkin bisa dikasih saran seperti apa harusnya, bagaimana saya menyikapi ketika ada sesuatu hal yang baru mungkin seperti itu. Kasih saran-saran mungkin kepada saya. Kita berbagi gitu ya. Ya berbagi aja mungkin Ibu ya. Nah, lalu di sini ya di sini saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya, Bapak telah berbagi praktik baik di sini, terus apa yang sudah Bapak lakukan selama pembelajaran daring juga ya. Saya perhatikan di ruang kolaborasi gitu, di sini Bapak berbagi praktik baik bersama rekan-rekan guru penggerak yang lain, dan juga di sekolah juga alhamdulillah ya Bapak sudah melakukan praktik baik tersebut, dan mudah-mudahan Bapak tetap konsisten istiqomah, karena yang sulit itu ya istiqomahnya ya gitu Pak. Jadi mudah-mudahan semangat Bapak tetap membara gitu. Pasti kan setiap ini ada naik turunnya ya Pak ya. Nah ketika misalnya nanti ketika mengalami penurunan, insya Allah mudah-mudahan Bapak semangat lagi gitu ya pokoknya. Jadi jangan pantang menyerah ya. Nah, lalu di sini saya akan memberikan gambaran untuk pendampingan individu keempat nanti ya. Waalaikumsalam Bapak Mangga. Nah nanti insya Allah di pendampingan individu yang keempat ini, tugas yang harus disiapkan oleh Bapak di antaranya yang pertama, Bapak menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, terus kompetensi sosial emosional, dan juga budaya positif. Jadi nanti di RPP itu harus ada 3 unsur tersebut ya Pak ya. Nanti kita sepakati batas waktu pengerjaan RPP-nya mau kapan gitu. Nah lalu RPP yang telah disusun oleh Bapak itu nanti dikirimkan ke saya gitu untuk diberikan umpan balik gitu ya. Nanti maksudnya di sini jika ada hal yang perlu ditambahkan gitu ya, nah itu nanti diserahkan kembali kepada Bapak untuk dilakukan perbaikan jika ada yang perlu diperbaiki. Jika sudah mantap gitu ya, tinggal langsung pelaksanaan gitu ya Pak ya. Nah nanti di sini kita akan menetapkan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan Bapak. Di sini minimal itu 2 jam pembelajaran. Kalau 1 jamnya 40 menit berarti kan kita akan melakukan pembelajaran selama 80 menit ya Pak ya. Nanti jadwalnya kita sepakati bersama. Nah, sekian pendampingan individu yang ketiga ini ya Pak ya. Insya Allah sampai bertemu di Lokakarya 3 yang tinggal beberapa hari lagi ya, tanggal 18. Mudah-mudahan Bapak sehat, saya juga sehat, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di Lokakarya 3. Amin. Terima kasih atas penerimaannya ya Pak dan jamuannya. Alhamdulillah Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih Ibu udah hadir di sekolah SMA Gunung Satu Kalimantan. Ibu udah mendampingi saya banyak hal baru pada pendampingan ini. Semoga Ibu juga tetap sehat, semangat, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan selanjutnya berjalan dengan lancar. Amin. Insyaallah ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.